Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Jawab dong. Sallallahu alaihi wa maulana Muhammadin ad-durril azhar, amin, wal yaqutil ahmar, wan nuril azhar, wa sirrillahil akbar, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadha ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Ketua Paguyuban yaitu Bang Ropi beserta tokoh masyarakat Kelurahan Tanah Tinggi yang terhormat Bapak Dedi Hasbullah, anggota Dewan dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kemudian yang saya hormati Ketua RW 05 sampai 09 yaitu Bapak Masdah, Ketua RW 06 sampai 9 Ibu Hajah Romlah. Udah haji Bu ya? Berumroh? Sama, umroh itu boleh dipanggil Ibu Hajah. Mudah-mudahan sesudah umroh nanti 5 tahun ke depan berangkat haji. Kisah poangin ajak Bu Haji. Kemudian Ketua RW 02 sampai 5 Bapak Hilman. Kemudian pembina paguyuban masyarakat Tanah Tinggi Bersatu Al-Mukarram Bapak Haji Agus Pramono dan juga Bapak Ma'ruf. Kemudian yang saya hormati Bapak Binamas, Bapak Tarmuji Kelurahan Tanah Tinggi, dan juga Bapak Babinsa Kelurahan Tanah Tinggi yaitu Bapak Sadiman, dan seluruh para pemuda-pemudi, bapak-bapak, saudara-saudara tim hadrah, wabil khusus Al-Habib Syarif, dan seluruh hadirin yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, banyak duit, panjang umur, disayang bini, disayang laki, utang kita pada lunas, amin. Dan kita bersama keluarga menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan, amin. Allahumma barik lana fi sya'bana, amin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami beserta keluarga bisa berpuasa di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Saya turut berbangga hati dan bersuka cita melihat kekompakan bersatunya masyarakat Tanah Munjung. Tanah Tinggi, nama lainnya Tanah Munjung. Dulu Tanah Tinggi terkenal antingnya, pemuda-pemuda anting. Kata Pak Haji Pramono sekarang udah pada tua, udah pada pensiun. Cipete terkenal dengan anak Gajah Madanya. Tapi sekarang era informasi yang kian marak, tentu banyak informasi-informasi yang positif yang diserap. Yang namanya preman-preman sekarang udah nggak ada, alhamdulillah. Yang ada santri. Di Tanah Tinggi banyak santri, di Cipete banyak santri. Dan ini merupakan kebangkitan daripada
generasi-generasi Islam ke depan dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau Nahdlatul Ulama. Di tangan kitalah aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kebinekaan, menjaga persatuan, yang persatuan itu telah dimulai di wilayah Tanah Tinggi. Mudah-mudahan ini milad yang ke-6 bukan hanya sekedar sedang lucu-lucunya, tapi kesempurnaan daripada rukun iman. Alhamdulillah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan sudah yakin percaya kepada Allah, sudah yakin percaya kepada para malaikat, sudah yakin beriman kepada para rasul, sudah yakin beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan dari langit, sudah yakin dengan hari kiamat, sudah yakin dengan takdir yang baik dan yang buruk. Itu semua ditentukan datang daripada Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, biasanya juga kalau paguyuban ulang tahunnya manggil dangdut. Biasanya boleh nggak manggil dangdut? Boleh nggak? Buat NU boleh-boleh aja, yang penting biduannya jangan telanjang, biduannya pakai yang sopan. Menyanyikan lagu yang mengajak kita untuk saling mencintai, mengasihi sesama. Menyanyikan lagu yang menceritakan tentang kehidupan dan perjuangan, seperti lagunya Bang Haji Roma Irama gitu. Jadi buat NU tidak ada yang haram, selama itu musik tidak bertentangan dengan syariat. Selagi lagu-lagunya yang disampaikan mendidik, itu tidak dilarang oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Alhamdulillah. Lain dengan Wahabi. Tahu Wahabi Pak? Wahabi itu kelompok jidat hitam, jenggot panjang, celana cingkrang. Semuanya buat dia haram. Musik dari musik rebana sampai dangdut itu haram semuanya. Jangan pula musik membaca Yasin. Orang mati kita bacain Yasin juga haram. Ziarah kubur haram. Tahlilan orang meninggal sampai malam ke-7 juga haram. Apalagi merayakan Isra Mi'raj juga haram. Memperingati kelahiran Maulid Nabi juga haram. Baca kunut bid'ah, tarawih 23 bid'ah. Karena dia sering mengharamkan semua amaliyah Nahdlatul Ulama, ujung-ujungnya dia haram jadah. Jadi itu Wahabi paham aliran haram jadah. Makanya ujung-ujungnya mereka karena terlalu sumpek dalam mengarungi kehidupan, apa aja kagak boleh, jadi kagak ada hiburan. Ujung-ujungnya adanya di hati mereka sifat dengki, iri kepada bangsa dan negara. Mereka meyakini hanya mereka lah yang paling bersih, yang paling suci. Surga neraka punya mereka, seolah-olah mereka tangan kanannya Tuhan. Yang tidak sepaham dengan mereka musyrik, kafir, bid'ah, murtad, neraka. Ini kira-kira kalau ada warga Tanah Tinggi yang masuk Wahabi, tulungin jangan? Tulungin, selamatin. Jangan sampai ada yang masuk Wahab. Makanya supaya nggak masuk Wahabi, rajin-rajin dekat Pak Haji Agus Pramono. Nanti diajak zikir sama Abang Toh. Alhamdulillah. Tadi katanya udah istighosah, udah ya? Udah istighosah. Itu istighosah penting. Itu amaliyah Nahdlatul Ulama. Ini sekilas biar bapak-bapak, ibu-ibu tahu. Jadi ini Islam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah alias Nahdlatul Ulama. Jadi jangan ngomong begini, saya mah yang penting Islam, mau apa kek, itu keliru. Ini buat kita bapak-bapak, ibu-ibu kudu paham, kudu ngerti. Kita orang NU biasanya kalau ada yang meninggal tahlil, biasanya kalau ada yang mati diajiin di atas makamnya. Tahu-tahu anak kita dia berkata, ibu jangan baca Yasin lagi di malam Jumat. Ibu, bapak jangan lagi mengikuti tahlil. Itu semuanya bid'ah. Bisa jadi kalau anak kita udah seperti ini, mereka terpapar paham Wahabi.
Selamatin jangan? Selamatin. Makanya tadi saya berbangga hati dengan Ustadz muda, Ustadz Raka. Itu dia boleh ngapal setengah mati, tahu itu. Jangan dianggap gampang ngomong di sini nih. Barangan. Iseng-iseng RT baru dilantik sudah sambutan, geget dia. Emang gampang ngomong di sini nih. Tadi aja Babinsa ngomong kagak terus. Emang dia taunya siap. Bangun ngomong susah. Gua aja ngomong, gua mikirin dulu gua bisa apa kagak nih ngomong. Para bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sekarang ada Ustadz Raka, Ustadz harapan masyarakat Tanah Tinggi yang sekarang lagi mondok di Manonjaya, kita doain biar dia ilmunya manfaat, otaknya cerdas. Tahu Ustadz Raka, jangan mikirin perempuan dulu, tahan dulu. Ustadz kagak pantas ngejar-ngejar perempuan, yang pantas Ustadz dikejar-kejar perempuan. Ngapa emang bajunya lu colong? Bener, saya waktu anak muda laris banget, yang mana juga pengen ngut mantu. Begitu jadi ustadz, kalau sampai ditolak sama perempuan berguru lagi ke Gunung Karang. Gampang perempuan mah ada jampenya. Nih jampe perempuan ya, sim terima kasih sim bak daun rambut. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita alhamdulillah summa alhamdulillah berada di bulan Sya'ban. Sya'ban hurufnya ada 5. Yang pertama shin besar, shin besar. Apa artinya? Syarafun wa karamatun. Bulan Sya'ban bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala turunkan kemuliaan dan keagungan. Syarafun wa karamatun. Siapa orang yang menginginkan kemuliaan dan keagungan di bulan Sya'ban, apa yang mesti dia kerjain? Nih bapak-bapak, ibu-ibu, pengen nggak jadi orang yang dimuliakan, yang diagungkan? Pengen nggak? Ini yang mengagungkan, yang memuliakan bukan manusia, tapi Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia daripada hamba-hambaku dari sekian banyaknya mereka adalah kelompok orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang mendapatkan syarafun wa karamatun, kemuliaan dan keagungan. Apa yang mesti dilakukan sama dia nih orang supaya dapat kemuliaan dan keluhuran keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena ini bulan Sya'ban, bulan adalah pencucian hati, hilangkan penyakit-penyakit iri, dengki, sombong, namimah, ghibah, fitnah dan nifak, supaya kita dapat kemuliaan dan keluhuran dari Allah Subhanahu. Sanggup? Bu, ini orang wadon segomplok doang, ini orang wadon. Lakinya banyak, wadonnya dikit. Di mana-mana acara wadonnya banyak, lakinya dikit. Ini terbalik ini. Jangan-jangan janda semua ini. Bulan Rajab adalah bulan pencucian badan dari dosa. Makanya kita di bulan Rajab disuruh puasa. Bapak ibu kemarin pada puasa nggak Pak Bu? Alhamdulillah puasa apa kagak? Puasa, alhamdulillah. Sehari kudu puasa. Datang lagi bulan Sya'ban, bulan pencucian hati daripada penyakit. Ternyata menurut ulama ahli kasyaf, ulama ahli tasawuf, ulama ahli zikir, penyakit-penyakit yang kemudian nampak di badan, nampak di tubuh kita, itu berawal daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Nih, orang kalau punya sifat dengki, hatinya lembut apa keras? Hatinya bahagia apa marah-marah aja? Marah, emosi. Ngelihat tetangga ganti mobil, panas. Ganti lagi dia mobil.
main ganti-gantian mobil. Agak taunya tuh dua-duanya sama-sama supir Grab. Main ganti-gantian mobil. Jadi penyakit hati, bapak-bapak, ibu-ibu, itu bisa menular kepada penyakit jantung, liver, darah tinggi, asam urat, apalagi asam lambung, apalagi vertigo. Itu berawal daripada penyakit-penyakit yang bersarang di hati: sombong, ujub, namimah, ghibah, fitnah, dengki, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Agar bagaimana penyakit hati itu hilang, ini di bulan Sya'ban yang dikatakan oleh Nabi, inna rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku. Kata Nabi, ini bulanku. Karena ini bulannya Nabi, kita kudu banyak menyanjung Nabi, memuji Nabi dengan membaca solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Jadikan ini sebagai wirid. Malaikat Jibril saja wirid zikir pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad. Padahal malaikat Jibril kurang apa sih? Malaikat Jibril dia punya sayap 600 sayap. Kehebatan, kegagahan malaikat Jibril mengalahkan seluruh malaikat yang ada di langit. Beliau punya pangkat Sayyidul Malaikah, raja para malaikat. Tapi begitu tinggi mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi, sampai pada saat Nabi mau meninggal dunia, Nabi meninggal dunia sedang sakaratul maut, Jibril nggak kuat menahan air matanya. Malaikat nangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau malaikat yang begitu agung, yang begitu mulia, yang buat malaikat dia baca selawat nggak ngarep-ngarep sorga, nggak ngarep-ngarep bebas dari neraka, cuman atas dasar cinta semata. Kita ibadah, kita puasa, kita bersedekah, kita menjaga hubungan baik antara sesama, kita berharap pengen selamat dari neraka. Betul betul, pengen masuk sorga. Kalau dibandingkan dengan Jibril, kalau Jibril begitu luar biasa, kita harus pun luar biasa hebat mencintai Nabi Muhammad. Salah satunya cinta yang bapak-bapak, ibu-ibu buktikan kepada Nabi Muhammad adalah menjaga ukhuwah, persaudaraan antara kita tetangga dengan tetangga. Alhamdulillah. Nih pahala yang paling gede dapat penggagas pertama paguyuban masyarakat Tanah Tinggi Bersatu. Siapa itu orangnya? Pertama yang menggagas ini siapa? Masih hidup nggak orangnya? Apa udah mati? Yang pertama kali ini Bang Ropi dari awal. Makanya Bang Ropi mudah-mudahan didemenin banyak perempuan. Lah penting itu didemenin banyak perempuan. Coba caleg. Pemilih perempuan sama lanang banyakan mana? Banyakan wadon. Makanya caleg nih musim-musim pemilu kayak begini, dia lebih banyak datang ke perempuan gampang dikasih kedudukan juga beres. Emang orang laki rokok lain, amplop lain, nyolok mah kagak, suepan lu. Ayo pada kagak lu. Untung aja Pak Hasbullah dia mau orang sini, lu kalau kagak nyolok mah kualat sama dia. Makanya Pak Hasbullah kita doain dah, jangan terindikasi korupsi, amin. Atau jangan dijebak oleh korupsi, amin. Biar mulus sampai naik terus ke provinsi, sampai naik terus ke DPR RI, insya Allah. Terus ini nih sampai jam berapa? Tapi kalau ngomong ceramah terusin, amplop jangan dilem dulu. Lah iya, ya kayak videoan selama lagu diputer terus aja sawer gitu maksudnya. Ya, mumpung cuaca lagi terang. Ya, orang-orang malam minggu pada gancetan sama perempuan. Udah kita mah di sini kumpul dah sama malaikat ya. Tapi bukan malaikat Ijrail, jangan dia mah.
Israel minggir dulu ya. Yang ada ini malaikatur rahmah, malaikat pembawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang yang datang untuk memprakarsai, untuk memulai satu kebaikan, jauh perjalanannya, tiap-tiap langkah tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Tiap-tiap langkah kakinya yang penuh dengan semangat perjuangan, satu langkah oleh Allah diberikan 10 hasanat. Tiap-tiap hasanat akan menghapus dia punya dosa. Amin ya rabbal. Makanya nih Bang Ropi dilihatnya romannya enak aja gitu, enak romannya. Bang Ropi, mana Bang Ropi? Berapa bini? Berapa bini? Bini berapa? 1. Ya bagus. Bilangin Bu sama Bang Ropi, jangan coba-coba abang mau nikah lagi kalau saya masih hidup aja. Sebab Nabi Muhammad tidak menikah lagi selama Khadijah masih ada. Gitu Bu. Katakan pada suamimu, lu jangan coba-coba demen-demen orang lu, mendingan demen kuntilanak. Begini Bu, ibu kalau suaminya banyak yang demenin berarti suaminya ganteng. Kata ibu, lah gue juga boleh dong banyak yang demenin. Jangan lu mah, macam-macam, jangan. Sebab perempuan kagak boleh bersuami 2, kalau lelaki boleh beristri 4. Ada yang berani gini? Ada yang berani gini? Janganlah, musim susah begini mau kawin lagi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban bulannya Rasul, penyanjungan, pengagungan setinggi-tingginya oleh kita supaya kita dapat berkah memasuki Ramadan dalam keadaan berbahagia. Wirid apa yang kudu dibaca oleh masyarakat Tanah Tinggi Bersatu? Gampang. Suka pada zikir nggak nih Bapak Ibu? Kalau habis sembahyang bacanya apa? Allahumma antas salam, apa Allahumma lantas jalan, lantas kabur, lantas minggat? Bulan Sya'ban mulai. Habis sholat baca wirid sholawat. Sholawatnya sholawat yang Jibril pernah baca, sallallahu ala Muhammad. Untuk uji coba 100, sesudah ba'da zuhur 100, sesudah ba'da asar 100, ba'da maghrib 100, ba'da isya 100, ba'da subuh 100. Nanti akan terasa di badan Bapak Ibu, enak nih, adem nih, enteng nih. Orang bisa dapat gusuran. Enggak juga. Bapak punya urusan jelimet kumet, segala urusan anak bini dan urusan yang lain-lain. Pusing kita, ke puncak udah, tapi pulang dari puncak puyeng lagi aja. Dibawa mancing udah, pulang mancing puyeng lagi aja. Dibawa ngelancong ke rumah janda. Dari janda masih muda apa janda udah peot? Pulang tetap aja pusing. Solusi nggak ada lain. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat hai hambaku, kau ingin mencari ketenangan bukan ke puncak, bukan ke pinggir pantai ataupun di atas gunung, tapi di kamarmu dengan bersama-sama aku, kata Allah, bersama kekasihku junjunganmu Muhammad sallallahu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya para malaikat, itu maksudnya Jibril tuh, berselawat kepada Nabi. Engkau hai manusia berselawat kepada nabimu dengan selawat penuh penghormatan, pentakziman, pengagungan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kecintaan, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Tadi subuh ya Bang Ropi ya, habis sholat misalnya udah doa tuh rame-rame, Bang Ropi silakan mau wirid di musola atau di masjid atau di rumah silakan. Yang penting jangan nggak wirid sampai seterusnya sampai akhir hayat. 100 dicoba rasa enak, tambahin 200, tambahin lagi 500, tambahin lagi 1000. Siapa yang sanggup baca selawat sampai 100.000, insya Allah nyampe ke Mekah. Nggak percaya coba, nyampe ke Mekah. Banyak riwayat yang menceritakan dengan zikir baca selawat orang bisa pergi kemana-mana. Itulah kehebatan, keagungan Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad.
yang keagungannya di atas puncak keagungan melalui peristiwa Mi'raj. Beliau duduk di atas singgasana namanya Rabb-Rabbul Akhdar. Apa itu Rabb-Rabbul Akhdar? Lift super cepat gaib. Tidak ada makhluk yang pernah duduk di Rabb-Rabbul Akhdar, hanya Rasulullah sallallahu alaihi. Bayangin, Jibril nggak sanggup. Jibril cuma sampai di Sidratil Muntaha. Kalau aku terus bablas Muhammad, tubuhku akan terbakar dengan cahaya Allah. Bayangin tuh, hebat kan Nabi Muhammad? Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Walaupun Nabi Isa dikatakan oleh orang Kristiani sebagai anak Tuhan, nggak ada apa-apanya dibandingin Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak ada nama Nabi yang namanya berbarengan disebut dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya asyhadu anna Muhammadar la ilaha illallah Muhammadur. Cuma Nabi kita, cuma Nabi Muhammad. Allah berselawat, bayangin Allah baca selawat. Malaikat nggak mau kalah, malaikat juga baca selawat. Sekarang kita mikir pengen masuk surga sebagai umat Nabi Muhammad, tapi nggak pernah baca selawat. Kudu aja pakai musik. Kalau nggak pakai musik kagak baca selawat. Kira-kira umat yang baik apa tidak? Baik apa tidak? Ente nih tukang main hadroh, ente baca selawat dengan musik bagus, tapi ente wirid baca selawat tanpa musik, zikir di kamar ente, insya sebagai wujud cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Lutfi bin Yahya, beliau juga mendawamkan daripada salawat Jibril di Pekalongan. Banyak ulama-ulama Nahdliyin yang mendawamkan daripada salawat Jibril. Nggak usah pakai ijazah, sudah diijazah secara am oleh Rasulullah. Salawat adalah zikir yang paling gampang, yang paling mudah. Nggak ada pantangan. Ibu-ibu lagi menstruasi, zikir baca salawat boleh. Bu, udah dikit dipanggil ke kamu nyaut, matanya melotot tapinya ke gua. Ibu kalau lagi menstruasi jangan begini ngomongnya. Sembayang kagak, baca Quran kagak, wirid kagak, ntar setan masuk tuh. Mana tidur kagak pakai celana lagi. Nih perempuan saya bilangin nih, kalau tidur pakai celana yang rapi. Kalau kagak pakai celana, ntar si gerandong pada ngintek. Bener-bener emang di kamar ada siap di sisi manusia, di alam yang tersembunyi ada setan. Ngapain setan? Cari-cari kesempatan. Gue mau nyari mama yang tidur kagak pakai celana gitu. Nggak percaya. Makanya perempuan-perempuan yang jorok, yang kalau tidur telanjang bulat, dia akan terkena penyakit kista. Kalau menstruasi dia akan merasakan penderitaan yang perih. Kenapa? Air mani iblis telah masuk ke dalam rahimnya. Tuh begitu. Paham kagak? Makanya kalau mau tidur ngambil air wudhu, kentar dicolek laki nggak apa-apa, itu mah syarat. Termasuk lagi menstruasi mau tidur ngambil air wudhu biar selamat. Sebelum tidur wirid baca selawat 100 kali, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, sambil tiduran. Ntar pulas dengan sendirinya, bangun-bangun lebaran haji. Subhanallah. Ya bu, jaga dirimu dengan zikir menyebut nama Nabi Muhammad. Man shalla alayya, man shalla alayya mi'ata marrah, sallallahu alaihi alfa marrah. Nabi bicara, Nabi bilangin kita, orang yang sanggup mampu dengan suka hati dia berselawat menyebut namaku sebanyak 100 kali, Allah akan merahmatinya sebanyak 1000 kali. Alhamdulillah, Allah nurunin rahmat buat kita 1000 kali. Apa itu rahmat? Sesuatu yang dapat menghilangkan penyakit di badan, sesuatu yang mendatangkan keberuntungan, sesuatu yang menghilangkan kesuaian, kesialan, keapesan. Alhamdulillah. Mau nggak tuh? Mau nggak? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita terkadang suka gelisah, nggak usah pergi kemana-mana.
Orang umat Islam, umat Nabi Muhammad nggak perlu kena penyakit insomnia, nggak perlu, nggak bisa tidur tiap malam, obatnya gampang. Saya suka dakwah juga tuh di grup WA emak-emak. Iya, itu dalam rangka menguji iman. Tahu sendiri kan mama zaman sekarang, waduh, Masya Allah, kalah dah ABG mah. Itu ada salah satu temennya, Pak Ustadz, teman saya udah 6 bulan kagak bisa tidur, obat udah habis puluhan juta. Orangnya sembahyang nggak? Kagak pantas kata saya. Ya udah, karena dia umat Nabi Muhammad, suruh baca selawat. Saya suruh baca selawat Jibril. Alhamdulillah, perlahan-lahan sekarang udah bisa tidur kembali. Ya bangun, masa mati. Udah normal lagi. Ternyata obatnya saya suruh zikir selawat. Makanya hati nih, hati badan kalau nggak pernah dibawa zikir akan terbakar. Yang masuk setan. Kan saya udah sholat, beda. Sholat mas sebagai wujud terima kasih, kita dicipta jadi manusia. Tuh, sholat sebagai wujud terima kasih, kita dicipta sebagai manusia yang punya agama Islam, punya Nabi Muhammad, tinggal di bumi Indonesia. Tuh, apalagi sholat yang kita kerjain, wujud syukur, terima kasih, dikasih napas. Coba kalau beli oksigen, berapa puluh juta, berapa miliar dari orok sampai aki-aki. Ayo, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat perasa lidah, nih lidah bermacam-macam rasa. Tai kuping rasanya beda. Nih lidah nih, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Makanya manusia hidup ngaku manusia, ngaku umat Nabi Muhammad, kalau kagak mau sembahyang otaknya didengkul. Betul kagak? Ada nggak orang di sini yang kagak mau sembahyang? Curang tuh di orang kalau kagak mau sembahyang, mati pengen disembayangin, buang kali sadane. Kita kenapa disuruh sembahyang, disuruh sholat? Karena kalau mati di sholat. Pertanyaan, orang yang kagak mau masuk ke masjid, pertanyaannya mau ke masjid dewek apa mau dianterin? Mau ke masjid dewek jalan apa mau dianterin? Kalian akan dianterin, digotong gitu. Nih Pak, nih ini momennya Isra Mi'raj. Nih saya kasih pemahaman nih. Itu perjalanan Isra Mi'raj bukan perjalanan asyik, bukan. Makanya Nabi pas waktu melakukan Isra Mi'raj, waduh, dibelah, operasi 3 kali mengalami operasi. Waktu masih anak-anak, ketika remaja, dan keempat ketika berangkat menuju langit. Kagak bisa sembarangan itu. Astronot Amerika, dia persiapan miliaran bisa menembus bulan. Berbulan-bulan di sono dengan perlengkapan yang begitu mahal harganya. Tapi Nabi Muhammad SAW menembus batas di puncak, segala puncak Arash. 1 malam juga kagak ada, ya nggak ada 1 malam. Berangkat Isya sebelum subuh udah balik, cepet kagak gitu? Kok bisa? Allah yang punya urusan, Allah yang punya urus, gampang. Makanya hidup jangan putus asa. Sekarang kita miskin, siapa tahu depan kaya, ya ada gusuran. Iya, jangan putus asa orang mah. Sekarang belum pergi haji, belum pergi umroh karena nggak punya duit. Siapa tahu karena rajin baca selawat ada yang berangkatin, amin. Siapa tahu ntar Pak Hasbullah jadi DPR RI menang ya, hadiahnya umroh, jalan kaki dari sini ke Mekah. Masya Allah, jangan putus pengharapan. Gitu. Perjuangan membawa perintah sembah sholat, Bapak Ibu saudara-saudara, bukan perkara enteng buat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Perjalanan Nabi, masya Allah, masya Allah. Di belakang Ifrit membawa obor untuk membakar Rasulullah. Gila nggak tuh? Walau padahal udah dikawal sama malaikat Jibril, malaikat Mika, tapi yang namanya iblis kagak senang hati. Umat Nabi Muhammad mendapat perintah termulia teragung, sholat 5 waktu. Perjuangan luar biasa. Kalau kagak dikawal oleh malaikat Jibril Mikail, nggak bisa Nabi ngelawan jin iblis yang di belakang hendak membakar badan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tuh perjuangan, memperjuangkan perintah sembahyang 5 waktu yang kita kerjain, johor, asar, maghrib, isya, subuh.
Nyampe di sono disuruh ngerjain sama Allah 50 waktu. Bayangin. Baiknya ketemu Nabi Musa alaihis. Itulah skenario Allah. Semua sudah diatur oleh Allah. 9 kali balik menghadap Allah, dikurangin 5, 45. Dari 50 dikurangin 45, 9 kali balik, sisa 5. Itu pun kata Nabi Musa, balik lagi Muhammad, orang tanah tinggi nggak ada yang sanggup 5 waktu. Lah benar-benar Jumat rajin, subuh hilang. Betul lah betul. Betul lah betul. Nih Pak, perjuangan dahsyat luar biasa. Ini makanya sholat jangan dienteng-entengin ya Pak ya. Pak, sholat jangan diremehin ya. Kita agungin sholat nih. Sholat adalah merupakan komunikasi Khalik dengan makhluk, makhluk dengan Khalik. Sholat adalah pendeteksi. Macam tuh sholat, mantep tuh. Pendeteksi tentang perkara-perkara yang jahat yang ada di sekitar kita melalui sholat. Apa namanya? Sholat hajat. Untuk mendeteksi di rumah kita apa ada kiriman santet, apa kiriman apa nih. Awalnya kita sholat, baru kita zikir. Sholat penyampai diri kita kepada zat yang menciptakan kita, Allah subhanahu. Makanya orang yang sholatnya hebat, syarat rukunnya mantep ya, syarat rukunnya mantep, khusyuk dia, memaknai sholat dengan sesungguh-sungguhnya, maka sholatnya akan menyampaikan dia mi'raj ke langit di hadapan Allah subhanahu. Makanya orang yang sholatnya bagus, sholatnya rapi, sholatnya hebat, akan menjadi warna kelihatan dalam kehidupannya, akhlaknya jadi mulia. Alhamdulillah. Orang yang sholatnya bagus menghasilkan pribadi-pribadi yang sifatnya bukan memecah belah tapi mempersatukan, seperti Bang Ropi. Amin. Amin. Ini Bang Ropi bisa begini gara-gara sembahyang, betul nggak? Kalau nggak sembahyang kagak ada pikiran kayak begini, betul? Amin. Terus Bang Hasbullah sebagai dewan, dia begitu dermawan, begitu empati untuk acara paguyuban ini karena hasil sembahyang, betul-betul. Pak Agus Pramono menjadi dewan penasihat pembina pemuda atau masyarakat Tanah Tinggi Bersatu, itu berasal daripada hasil ibadah mi'rajnya, yaitu sholat 5. Hasil sholat yang sebenar-benarnya sholat akan merubah pribadi yang brutal akan menjadi pribadi yang lembut hati, insya. Makanya sholat jangan asal-asalan, perhatikan dari tiap-tiap gerakan demi gerakan. Hati-hati Pak, kalau sembahyang itu kita renungin pelan-pelan nih. Ini kita pas takbiratul ihram, kata kita Allahu Akbar. Kekayaan kecil, istri jelek, cewek lain lebih jelek, pangkat dan jabatan tidak ada guna. Hari ini yang maha segala-galanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi itu. Kemudian pada saat kita ruku, katakan oleh kita Subhana rabbiyal azimi wa biham. Maha suci engkau wahai Allah Tuhan yang maha agung, dan bagimulah segala puji. Kita perhatikan ini tanah bumi, tempat di mana kita dicipta, tempat di mana kita mencari penghidupan, tempat di mana kita akan dikuburkan padanya. Betul betul. Tuh kalau ruku tuh. Kalau ruku renungi, ini bumi yang kita berasal darinya. Nanti kita bakal pulang ke dalam perutnya. Siapa yang pulang ke dalam perutnya nggak bakal bisa balik lagi. Betul apa betul? Renungi itu, sembahyang. Puncak di atas segala puncak dalam sholat 5 waktu apa? Pada saat kita sujud, itu mengajarkan untuk menekan serendah-rendahnya egois kita sebagai manusia. Makanya kalau orang yang sembahyang tapi masih galak sama bini, sembahyang belum beres itu. Bini masih ngelawan sama laki, sembahyang belum beres. Tetangga masih ribut bayi sama tetangga, sembahyang belum beres. Kudu direview ulang sembahyang itu. Orang yang kalau sudah bisa meletakkan kepala yang agung yang mulia sejajar dengan kedua tapak kaki, itu tandanya dia sudah pasrah, sepasrah-pasrahnya kepada Allah subhanahu. Saya bisa begini begitu begono atas izin
la haula wala quwwata illa billah. Satu saja urat saraf kita dibengkokin sama Tuhan. Bego apa sedeng? Sedeng apa bego? Bego. Jalan bisa, ngomong bisa, cuman ngomong ngaco. Ngomongnya ngaco. Jadi ustad ngaco umpamanya. Nauzu, cuman diplengsongin doang dikit oleh Allah. Makanya tuh. Ini sekarang kita semuanya normal nggak kita nih? Normal nggak Pak? Sehat nggak Pak? Lahir batin sehat nggak nih? Ini atas kemauan kehendak Allah Subhanahu. Satu penyakit yang kita ngeri, bukan sakit gigi, bukan sakit hati, tapi penyakit yang ratusan penyakit ada di badan kita. Apa namanya? Ratusan ribuan penyakit tuplak di badan kita. Apa namanya? Stroke. Stroke. Kenapa stroke? Stroke kan muatannya banyak. Boleh jadi orang yang kena penyakit stroke kagak bisa bergerak. Terlalu banyak penyakit yang nemplok di badannya. Betul-betul. Tadinya mah gagah, ngomongnya lantang, bicaranya nyata. Ketika Allah kasih teguran yang berat, stroke, lidahnya ketarik, matanya sudah nggak bisa mengenal orang yang ada di sekitarnya, lumpuh lunglai tangan dan kakinya, dan dia baru menyesal ketika gagah nggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu. Bahaya nggak kalau kayak gitu? Bahaya nggak? Makanya Isra Mi'raj, Syaban, Ramadan, jadikan itu semua sebagai pelajaran, perenungan diri. Mau kemana sih kita? Mau apa sih kita? Pada dasarnya semua manusia akan dikembalikan kepada awal mula kejadiannya. Betul apa betul? Waman nu'ammirhu nunaqqisuhu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya? Panjang umur maknanya siapa orang yang kami berikan banyak jabatan, banyak kekayaan, kalau dia nggak bersyukur nanti akan dikembalikan kepada hal yang awal. Apa? Awalnya nggak punya jabatan, kembali nggak pada punya jabatan, jadi pensiun. Awalnya anak-anak, kembali kayak anak-anak. Maksudnya apa ini ayat bilangin kita? Di tengah, di atas puncak segala puncak kebahagiaan, di atas senang segala kesenangan, di atas kebahagiaan segala kebahagiaan, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu. La azidannakum, akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, tapi kalau kamu kufur akan nikmat-nikmatku, ingat hai hambaku, azabku teramat sangat pedih. Kita pengennya dikasih nikmat apa dikasih azab? Nikmat apa azab? Kalau kita pengen dikasih nikmat, ayo banyakin bersyukur. Bersyukur walaupun rezeki agak-agak kurang, terus aja bersyukur. Maksudnya sholat jangan ditinggal. Besok Ramadan biar semangat. Insya terawih besok, terawih ya, terawih jangan baru-baru doang. Terawih musola Pak Haji Agus penuh, masjid malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, seminggu penuh. Malam 15 kosong, malam 27 kosong, malam 30 imam sama Bilal. Tapi saya juga ingin menyampaikan begini, terawih nih ya, terawih nih buat para imam nih, terawih kalau bukan ustadz itu nggak kuat itu, betul nggak? Kalau bukan ustadz, kalau bukan orang yang rajin ibadah nggak kuat, apalagi orang yang baru belajar sembahyang. Terawih itu lama loh Pak, 20 rakaat lama nggak itu? Lama nggak? Jujur aja lama. Lama itu lama. Udah lama ditambah imamnya bacanya lama. Kesel apa kagak? Nih, sholat yang boleh lama, sholat sendirian. Sholat sendirian boleh. Sholat sendirian sembahyang isya, silakan baca Yasin rakaat pertama boleh. Rakaat kedua Yasin lagi boleh, nggak apa-apa orang sendiri. Tapi ketika berjamaah, walaupun suaramu bagus,
napasmu panjang, merdu didengarnya. Atau jangan panjang-panjang. Apalagi terawih. Terawih semuanya diwasol. Dari Fatihah, At-Takasur, Wal Asri, Wailul, Alam Taro, diwasol. Contoh Fatihah wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cepat kagak tuh? Cepat kagak tuh? Kira-kira kalau sembahyang cepat begini tarawih mushola penuh kagak? Penuh enggak? Penuh. Al-Qamut. Al-Qamut takasuru hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamuna thumma kala sawfa ta'lamuna kala law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahima thumma la tarawna 'ainal yaqin thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mantap kagak? Semangat ke sembahyang? Begitu kudunya. Jadi bacaan Quran di dalam sembahyang ada 4 macam. Ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, ada hadri. Kalau buat tarawih jangan tahqiq. Tahqiq mah kelamaan. Tadi kayak qori itu tahqiq tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun enak buat sembahyang, agak enak, kesel, lama enggak? Itu buat qori. Tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tartil tuh. Buat tarawih enggak kena itu. Kesel orang. Kelamaan. Pakai yang mana? Tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminah sregep enggak? Aminah sregep apa kagak? Semangat apa kagak? Tuh begitu insyaallah masjid mushola penuh. Amin. Amin. Begitu. Jadi para imam jangan asik dewek-dewek. Paham ini, paham? Kan kalau imamnya ekspres, Bilalnya gue cepat. Apa gimana bacaan Bilal? Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jamaah radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Betul kagak? Semangat enggak? Tarawih kayak main bola jadinya. Seru. Pokoknya tarawih kudu beda. Sebab dia bukan sembahyang wajib. Tarawih di zaman Nabi hanya 15 malam. Selebihnya Nabi enggak tarawih lagi di masjid, masuk ke kamar. Kenapa? Sebab itu sembahyang sunnah. Tarawih berjamaah di zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab. Zaman Abu Bakar belum ada tarawih berjamaah. Tuh. Karena ini tarawih ibadah sunnah. Jangan sampai orang ninggalin tarawih lantaran imam bacanya lama. Jadi sedang terlalu lama, jangan terlalu cepat. Namanya apa itu? Sedeng kalau kata orang Batak ya. Terlalu lama jangan, terlalu cepat jangan. Namanya sedeng. Bah, kalau jadi imam biar jamaahmu banyak, yang sedeng aja malah, Ustaz. Yang sedeng. Jadi besok jadilah imam yang sedeng. Jadi bacanya kagak lambat, sedeng. Insya. Jadi kita Ustadz, kita biasa sembahyang, kita mah nggak komplain. Yang ikut berjamaah ada orang yang baru itu insaf pengen terawih, lama terawihnya. Kira-kira dia tuntas gak sebulan? Tuntas gak sebulan? Kagak. Coba, agar bagaimana umat Nabi Muhammad yang baru kenal Allah dia pengen sembahyang agar dia cinta sama sembahyang. Bikin para imam untuk terawih terlalu cepat jangan, terlalu lambat juga jangan. Jadi imamnya yang sedeng saja. Insyaallah. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah jam berapa tuh? Ada yang mau jam enggak? Terakhir. Ya. Terakhir. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Wa in saluhat sayru amali. Fa in fasadat fasada sayru amali. Jadi sholat, zakat, infak, sedekah, haji, amal-amal segala macam lah, semuanya tumpleknya di sembahyang 5
5 waktu. Orang boleh haji bolak-balik ke Mekah Madinah, sedekah dia bermiliar-miliar, dia jangan girang dulu, periksa dulu sembayangnya. Sebab kata Nabi, amalan yang mula-mula diperiksa bagi tiap-tiap hamba adalah sholat 5 waktu. Wa in soluha wa in soluhat soluha sayru amali. Kalau sholatnya bagus, zakat bagus, sedekah bagus, haji bagus, umroh bagus, baca Quran bagus, dan kebaikan-kebaikan yang lain ngikutin jadi alhamdulillah. Tapi ini yang kita khawatir, pas diperiksa sholatnya rusak, jelek, hancur lebur, maka mengikut hancur, mengikut lebur, mengikut rusak hajinya, puasanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, dan kebaikan-kebaikan yang lain tiada guna. Ngeri kagak tuh? Ngeri kagak tuh? Makanya perbaiki sembahyang, ya. Sembahyang dengan sungguh-sungguh. Artinya apa perbaiki sembahyang? Niatin lillah wa fillah wa 'ala Allah. Salat hanya karena Allah, pada jalan Allah, atas nama agama Allah. Jangan karena yang lain-lain. Udah, jangan karena yang lain-lain. Insya. Tadi salat saya katakan sebagai wujud syukur, terima kasih Allah ciptain kita jadi manusia. Terima kasih kita diciptain sebagai umat Islam, dan terima kasih kita diciptain sebagai pengikut umat Nabi, pengikut Nabi Muhammad. Makanya kita wujudkan dengan sholat 5 waktu. Dan terima kasih kita tinggal di bumi Indonesia, bumi yang subur makmur, gemah ripah loh jenawi, untayan jamrut katulistiwa, sorga bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia Eropa. Mereka pengen tinggal di Indonesia. Kalau luar negeri ada suhu itu macam-macam, ada cuaca musim semi, musim gugur, musim salju. Kalau musim salju itu biaya ratusan juta buat nyari penghangat. Lah kita mah nggak usah begitu. Paling cuaca musim hujan sama musim panas. Indonesia adalah produk cahaya matahari, vitamin D yang terbaik. Makanya bule, lu buka apa? Gue mau telanjang sono di sana di mana telanjang. Pengen dapat cahaya matahari dari Indonesia. Bayangin, makanya jangan lu coba-coba telanjang di latar lagi, jangan. Pengen kayak bule di rubung laler. Itu bule pada telanjang, sampai juga pada ke Bali itu ya. Orang bule pada telanjang, dia pengen kulitnya kayak kita. Apa dia mah kulitnya jelek, dia mah bebintik-bintik kayak anaknya curut. Bener, paling bagus kulit orang Indonesia. Kita paling keren, paling ganteng. Badan kita kagak bau. Tanya Pak Haji Pramono, Pak Haji Agus. Orang-orang yang pada di Mekah tuh kalau tawaf, kalau pakai ihram itu rata-rata badannya bentak-bentak. Bener, itu kulitnya. Tapi dibandingin kulit Indonesia, orang Indonesia nih, di sini kan bau yang paling enak bau ketek. Diakurin sama bau badan orang luar negeri masih sedepan bau ketek orang Indonesia. Lah bener. Makanya banyak orang-orang bule pada pengen nyari keturunan orang Indonesia. Iya, itu kan di YouTube banyak viral itu. Bule cakepan kali orang kampung ya. Mujur itu. Makanya di sini kalau ada duda ngelancong di sini banyak ditolak sama janda. Mohon sama Allah, ya Allah datangkan artis bule biar jadi bini saya. Begitu siapa tahu datang ya, insya siapa tahu ya. Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala diron. Siapa orang yang senang, yang cinta, bersukacita, berbahagia, dia sambut kedatangan Ramadan dengan mengadakan Isra Mi'raj, dengan mengadakan tasyakuran. Itu bagian dari kegembiraan dengan penyambutan Ramadan. Apa kata Nabi? Haramallahu jasadahu ala niron. Haram jasadnya untuk dibakar di api neraka. Alhamdulillah. Nih, ini kita semua udah dapat. Mudah-mudahan ini bisa menjaga kita, menyelamatin kita supaya kita enggak terbakar di jurang api neraka. Insyaallah. Mari kita baca Fatihah. Kita doain semua nih. Bang Ropi, Bang Hasbullah, Pak Haji Agus, Ibu Romla dan semualah. Pokoknya semua pengurus-pengurus dan jamaah yang ada di sini maupun yang gak hadir, semuanya kita doain supaya panjang umur, sehat, banyak duit, dapat milik rezeki, urusannya lancar, urusan apa saja lancar. Andai kata punya utang, utangnya dikasih lunas sama Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia kurang, saya dikasih sembuh oleh Allah. Dan segala macam yang diinginkan, urusan yang baik-baik dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan iman Islam, senantiasa dapat inayah dan hidayah, petunjuk ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kelompok masyarakat Tanah Tinggi Bersatu senantiasa langgang terus sampai akhir hayat, sampai akhir zaman.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sebelum doa kita selawat rame-rame. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi. Sama-sama. Rabbi fanfa'na bibar wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashafa'u indaka bisolati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina wa hajata liman haqqun alaina fi umurid dini wad dunya wal akhirah fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu ya mughiitsu aghithna ya mughiitsu aghithna ya mughiitsu aghithna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf lahir dan batin. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.